Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jessie dengan NIM 246111006. Di sini saya akan membahas tentang Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT, konsep, aplikasi, dan tantangannya. Internet of Things merupakan konsep teknologi yang menghubungkan benda-benda fisik dengan jaringan komputer sehingga mampu mengirim, menerima, dan memproses data secara otomatis. IoT menjadi salah satu pilar utama transformasi digital karena memungkinkan sistem bekerja lebih cerdas tanpa campur tangan manusia secara langsung. Teknologi ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari rumah pintar, industri, kota pintar, hingga layanan kesehatan. Apa itu IoT? Definisi Internet of Things adalah sistem yang terdiri dari berbagai perangkat fisik yang dilengkapi sensor, aktuator, dan konektivitas jaringan. Perangkat tersebut mampu mengumpulkan data dari lingkungan sekitar, mengirimnya ke sistem pusat, dan mengambil tindakan berdasarkan data tersebut. Dengan IoT, proses pemantauan dan pengendalian dapat dilakukan secara real time dan otomatis, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi. Sejarah singkat IoT. Perkembangan IoT dimulai sejak tahun 1990-an, dimulai penelitian tentang perangkat pintar. Istilah Internet of Things pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Seiring waktu, teknologi sensor dan RFID berkembang pesat dan menjadi lebih murah. Sejak tahun 2010, kemajuan cloud computing, big data, dan kecerdasan buatan mendorong IoT menjadi teknologi yang digunakan. Selanjutnya, komponen utama IoT. Sistem IoT terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu sensor, berfungsi mengumpulkan data dari lingkungan, sedangkan aktuator melakukan aksi tertentu. Data dikirim melalui jaringan komunikasi ke gateway atau QoS. Di QoS, data disimpan dan dianalisis. Hasil analisis kemudian ditampilkan dalam aplikasi berupa dashboard atau notifikasi, dapat digunakan pengguna untuk mengambil keputusan. Arsitektur IoT 3 layer. Arsitektur 3 lapis terdiri dari perception layer, network layer, dan application layer. Perception layer berfungsi mengumpulkan data menggunakan sensor. Network layer mengirim data melalui jaringan. Application layer menampilkan data dan menyediakan layanan bagi pengguna. Arsitektur ini sederhana dan cocok untuk sistem IoT skala kecil. Arsitektur IoT 5 layer. Arsitektur IoT 5 lapis merupakan perkembangan dari model 3 lapis. Selain lapisan sensor dan jaringan, terdapat lapisan pemrosesan data dan middleware. Lapisan ini memungkinkan pengolahan data di edge computing, mengelola keamanan, serta integrasi antar sistem. Model ini cocok untuk sistem IoT berskala besar dan kompleks. Protokol komunikasi IoT. IoT menggunakan berbagai protokol komunikasi sesuai kebutuhan. MQTT digunakan karena ringan dan efisien. QAP cocok untuk perangkat dengan keterbatasan daya. HTTP mudah digunakan tetapi memiliki overhead besar. LWM2M digunakan untuk manajemen perangkat IoT secara standar dan terstruktur. Selanjutnya itu aplikasi IoT di bidang smart home. Dalam smart home, IoT memungkinkan otomatisasi rumah seperti lampu yang menyala otomatis, pengaturan suhu ruangan, serta sistem keamanan pintar.
Semua perangkat dapat dikontrol dari jarak jauh menggunakan smartphone. Hal ini meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi energi. Contoh gambarnya itu seperti ini. Selanjutnya itu aplikasi IoT di bidang kota pintar. IoT dalam kota pintar digunakan untuk mengatur lalu lintas, penerangan jalan, dan pengelolaan lingkungan. Sensor dan kamera membantu pemerintah kota mengambil keputusan berbasis data sehingga pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif. Gambarnya itu seperti ini. Ini adalah gambar smart city. Aplikasi IoT di bidang industri 4.0. Di sektor industri, IoT digunakan untuk memantau kondisi mesin secara real time. Data yang dikumpulkan digunakan untuk predictive maintenance sehingga kerusakan dapat dicegah. IoT juga meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya operasional. Aplikasi IoT di bidang kesehatan itu digunakan di bidang kesehatan. IoT memungkinkan pemantauan kondisi pasien jarak jauh melalui perangkat wearable. Data kesehatan dapat dikirim ke tenaga medis secara real time. Hal ini meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mengurangi biaya perawatan. Contoh gambarnya itu seperti ini. Keuntungan, tantangan, dan keamanan IoT. IoT memberi banyak keuntungan seperti meningkatkan efisiensi kerja, menghemat biaya operasional, serta memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data real-time. Selain itu, IoT meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan hidup. Selanjutnya itu tantangannya. IoT menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan daya perangkat, interoperabilitas antara sistem, latensi jaringan, serta skalabilitas. Tantangan ini perlu diatasi melalui desain sistem yang baik dan penggunaan standar teknologi. Keamanan IoT. Keamanan merupakan tantangan utama IoT. Banyak perangkat rentan terhadap serangan cyber dan pencurian data. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan seperti enkripsi data, autentikasi kuat, dan pembaruan perangkat secara berkala. Dampak IoT di berbagai bidang. IoT memberi dampak besar di bidang perkotaan, pertanian, dan kesehatan. Teknologi ini meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan melalui pengolahan data yang akurat dan real time. Dampak negatif dan risiko IoT. IoT juga memiliki risiko seperti kebocoran data, ketergantungan teknologi, biaya tinggi, serta dampak terhadap tenaga kerja. Oleh karena itu, penerapan IoT harus disertai kebijakan dan regulasi yang tepat. Kesimpulannya itu, Internet of Things merupakan teknologi penting dalam era digital yang memberikan banyak manfaat. Namun, tantangan dan risikonya harus dikelola dengan baik. Diskusi dan tanya jawab dilakukan untuk memperdalam pemahaman. Sekian dan terima kasih.